Api yang melalap Bukit Dingklik kawasan Gunung Bromo yang berada di wilayah Pasuruan, Jawa Timur kembali membara. Ratusan personel gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Sejak pertama kali berkobar pada Minggu siang, api yang melalap hutan dan lahan Bromo sisi Pasuruan sulit dipadamkan. Titik kebakaran yang masih belum terkendali berada di Bukit Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Jalur ekstrim membuat pemadaman lebih sulit dilakukan. Sementara satu titik lain yang berada di Bukit Penanjakan dinyatakan sudah padam. Saat ini pemadaman terus dilakukan baik lewat jalur darat dengan cara manual maupun lewat jalur udara dengan menggunakan skema waterbombing. Kawasan konservasi di 4 wilayah yakni di Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan terbakar dengan luas terdampak 520 hektar lebih. Kemarin itu sempat padam, tetapi mungkin ya karena pembahasannya masih kurang, jadi ada beberapa sisa-sisa kebakaran itu mungkin muncul kembali. Yang terbakar sebetulnya ada di Argowulan, itu di Penanjakan sudah padam, kemudian yang Dingklik ini sebetulnya sudah padam, sekarang menyala kembali. Warga Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, berjaga setiap hari di wilayah perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Lumajang untuk memantau titik api agar tidak merambat semak atau rumput kering yang bisa merembet ke kawasan hutan di lereng Semeru, Lumajang. Menurut petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, jika api sampai ke wilayah hutan di Lumajang akan merusak ekosistem konservasi, resiko bencana lanjutan dan lumpuhnya sektor pariwisata. Sejauh ini, api dari kebakaran Bromo mampu disekat oleh petugas gabungan sehingga api menjauh dari Kabupaten Lumajang. Dan saat ini kebakaran Bromo meluas hingga ke wilayah Blok Dingklik, Kabupaten Pasuruan, di mana proses pemadaman dari udara masih terus dilakukan dengan menggunakan helikopter milik BNPB. Alhamdulillah kita dari bidang wilayah 2 bisa menyekat kerjasama dengan para relawan dan rekan-rekan semua sehingga titik api tidak sampai melompat ke wilayah Ranupani atau ke wilayah Lumajang. Jadi titik api lebih cenderung turun ke arah Bromo. Akibat kebakaran hutan dan lahan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memutuskan menutup objek wisata sampai batas waktu yang belum ditentukan. Namun, sejumlah wisatawan ada yang belum tahu penutupan ini. Mereka sudah terlanjur datang ke kawasan ini untuk berwisata. Kebanyakan wisatawan yang datang ke kawasan Gunung Bromo adalah turis asing. Mereka tahu ada kebakaran setelah melihatnya dari internet. It's the first time for me here. We arrived yesterday with Axel and we didn't really know at first that there was a fire, but we guessed because the sky was very dark and we checked on internet and we saw that, and then we could see the fire at night and it was very aggressive. Meski sempat padam, kebakaran di kawasan Gunung Bromo kini makin meluas. Wilayah yang terdampak saat ini mencapai lebih dari 520 hektar. Saat ini konsentrasi petugas adalah di titik-titik yang berpotensi membuat api kembali membesar. Jadi kemarin itu sempat padam, tetapi mungkin ya karena pembahasannya masih kurang, jadi ada beberapa sisa-sisa kebakaran itu mungkin muncul kembali. Yang terbakar sebetulnya ada di Argowulan, itu di Penanjakan sudah padam, kemudian yang Dingklik ini sebetulnya sudah padam, sekarang menyala kembali. Kebakaran hutan dan lahan melanda area Bromo terjadi sejak 3 Agustus 2026. Untuk memadamkan api, petugas tidak hanya melalui jalur darat tetapi juga melalui udara dengan cara waterbombing. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.
Masih soal kebakaran lahan, saudara. Pasca kebakaran lahan di puncak Gunung Gede di Cianjur, Jawa Barat, petugas masih menemukan api yang berkobar. Tim gabungan terus menyisir lokasi untuk memadamkan api. Pihak Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menyebut ada 2 titik yang membakar sejumlah lahan, yakni di lahan Surya Kencana dan juga di Kawah Wadon, kawasan puncak Gunung Gede. Namun hingga saat ini, pihak Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango masih belum memberikan keterangan resmi terkait kebakaran ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kebakaran yang terjadi di wilayah Gunung Bromo, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Babul Arifandi yang berada di Probolinggo, Jawa Timur. Selamat petang, Babul. Jadi sampai saat ini bagaimana penanganan kebakaran di wilayah Gunung Bromo? Ya, Valen dan juga saudara, selamat petang. Perlu kami informasikan bahwa perkembangan terbaru dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Gunung Bromo saat ini adalah bahwa petugas gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dibantu BPBD, relawan, TNI Polri, hingga para relawan masih berproses melakukan pemadaman. Ada 2 titik api yang saat ini masih tersisa, yakni di wilayah Arjosari. Di wilayah Arjosari ini masuk wilayah Kabupaten Probolinggo. Kemudian 1 wilayah lagi di daerah Dingkli masuk wilayah Kabupaten Pasuruan. Proses pemadaman telah berlangsung sejak pagi tadi hingga hari ini, dan sekitar pukul 5 nanti proses pemadaman akan dihentikan karena tidak memungkinkan bagi petugas gabungan untuk melakukan pemadaman saat kondisi cuaca kurang bersahabat. Dan ada 2 skema yang sudah dilakukan sejauh ini, yakni skema darat dengan menggunakan helikopter waterbombing, kemudian ada juga skema darat di mana petugas melakukan pemadaman dengan cara manual sederhana, kemudian juga menggunakan drone water cannon. Ada 34 titik api yang sudah terdeteksi di wilayah Gunung Bromo ini, Valen, dan dari 34 itu baru 32 titik yang sudah terkendali penuh, dan 2 titik ini masih belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Masih ada titik api, dan bukan tidak mungkin dengan cuaca yang saat ini angin kencang, kemudian juga banyak pepohonan dan ranting yang kering, ini bisa menyebabkan kebakaran kembali meluas, Valen. Gunung Bromo ini menjadi objek wisata. Lantas bagaimana dengan wisatawan yang sudah terlanjur datang ke wilayah ini? Apakah mereka memang diperkenankan masuk ke area ini atau dipulangkan? Babul. Ya, Valen, sejak 4 hari yang lalu, tepatnya pada Sabtu malam kemarin, pihak pengelola wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah memutuskan untuk menutup objek wisata Bromo dari 4 pintu masuk sekaligus. Hal ini dilakukan demi keselamatan dan keamanan bagi pengunjung yang jika dibiarkan masuk ke wilayah kaldera atau padang savana bukan tidak mungkin dapat menyebabkan korban. Dan banyak memang para wisatawan yang mayoritas merupakan wisatawan asing yang hingga hari ini masih tetap ingin berkunjung masuk ke kawasan kaldera. Mereka baru mengetahui jika Bromo terbakar dan ada penutupan melalui jejaring media sosial dan juga sosialisasi yang disampaikan oleh petugas gabungan. Dan meskipun sosialisasi sudah dilakukan, tetapi tetap para wisatawan yang ingin masuk ke kawasan kaldera ini tetap tidak diperbolehkan, dan diimbau bagi para wisatawan ini untuk tidak nekat dan menerobos kawasan wisata yang saat ini masih cukup berbahaya. Apabila ingin tetap menikmati kawasan Bromo, maka para wisatawan diimbau untuk menikmati spot-spot di wilayah lereng yang masih menyisakan banyak spot cantik, Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Babul Arifandi langsung dari Probolinggo, Jawa Timur.